Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Mungalim ya. Malimkan atau siapa itu ya? Maaf ya Mas Malimkan ya. Maaf ya kalau saya nanti tadi saya salah sebut atau gimana, tapi seingat saya itu Malimkan gitu kalau nggak salah ingat saya. Yang mempertanyakan burung yang bagus untuk pacaan rumahan tinggian ya, maksudnya main rumahan yang tinggi gitu ya, itu pacaan betinanya yang bagus bagaimana? Sebenarnya kalau kita mempelajari ya, kalau saya mempelajari dari burung-burung saya yang saya silang-silangkan atau yang saya jodoh-jodohkan terus untuk main rumahan, yang pertama itu kan prinsip dari breeding atau nernak itu cari yang bagus dan bagus, kemudian dengan harapan hasil yang bagus. Jadi intinya perpaduan ya Mas Mungali, perpaduan antara jantan dan betina menghasilkan sesuatu anakan yang bagus yang seperti kita harapkan. Jadi seandainya kita punya burung yang kenceng, metilan, terus bawahannya rapi, kalau untuk rumahan biasanya saya senang yang rapi ya. Itu ya dari sifat jantannya dulu kita lihat, terus pegangannya juga udah bagus, sifatnya udah bagus, nggak ngikut musuh, ke rumah musuh maksudnya. Nah ini untuk betinanya usahakan juga yang setipe Mas Mungali. Artinya setipe itu yang dari segi, karena kita nggak tahu kerja dari betina ini, jadi kita usahakan cari fenotip atau badan yang berkesesuaian gitu ya, artinya mirip-mirip, atau bahkan kalau misalnya bagaimana ya cari yang persis gitulah. Nah kalau untuk burung rumahan itu biasanya saya cari yang bulat, pinggangnya besar, bulat, badan agak panjang, atau paling tidak proporsional, artinya antara kepala, leher, badan, kaki itu seimbang, tidak ada sesuatu yang yang kelihatan agak menonjol, artinya badannya pendek kok lehernya kepanjangan, atau yang leher sama badan panjang kok kakinya pendek, itu bukan ya. Artinya kita melihatnya itu wah ini bagus, artinya seimbang semua antara panjang leher, panjang badan, panjang kaki itu seimbang gitu. Atau bisa jadi cari yang badannya agak panjang. Kemudian kalau ternakan betina itu biasanya dia menurunkan yang sama dengan dia sendiri atau dengan yang jantannya. Itu ada persentase yang bisa dihasilkan dari dari pairing ini ya, dari penjodohan ini. Bisa jadi dia ikut bapaknya, bisa jadi ikut anaknya. Kemungkinan itu kita tidak bisa memprediksi. Bisa jadi 70-30, bisa jadi 50-50, bisa jadi 10-90. Artinya kita nggak bisa memprediksikan, cuma bisanya istilahnya kita mencoba, trying and error. Artinya kalau pas keluar yang 50-50 berarti ya badannya bagus, sifatnya bagus, artinya dari sifatnya ambil dari bapakannya, badannya dari ibuannya, makanya sebisa mungkin dalam penjodohan itu harus bagus dengan bagus. Dan untuk burung tinggian rumah itu yang menurut saya yang paling tepat itu cari yang pinggangnya besar Mas. Pinggangnya besar artinya bulat, penuh di tangan gitu, terus besar. Karena nanti kalau ada kemungkinan dia mengikuti bapaknya yang juga pinggang besar, nanti anaknya kan otomatis juga pinggangnya besar. Kemudian kalau dia nurun ibunya juga ikut dari ibunya. Jadi sebisa mungkin yang setipe lah.
Ini secara umum ya Mas Mungali. Tapi kalau misalnya indukan jantannya itu cuma punya sifat gampang medil, terbangnya tinggi, walaupun nggak kencang, coba carikan betina yang bagus. Artinya bagus di sini bisa menutupi kekurangan dari indukan jantannya. Tapi secara umum kalau saya cari burung yang pegangannya bulat, penuh, badannya apa maksudnya di pinggang itu besar. Karena untuk bidding, kalau burung rumahan itu karena dari ketinggian yang nitik, itu tenaganya di pinggang kalau menurut saya. Jadi kalau burung yang pegangannya penuh, bulat, didukung juga besar, itu biasanya memang kalau dari ketinggian yang sedang itu nggak kelihatan kencangnya. Belum bisa mungkin digandeng dengan yang pinggangnya agak kecil atau tepos, dia bisa kalah karena manuvernya otomatis lebih lincah yang pinggangnya kecil ataupun yang agak tepos, yang gepeng gitu ya. Tapi dia yang gepeng itu saat dia tinggi sekali biasanya dia akan muter dulu cari haluan, kemudian sudah agak rendah baru dia turun. Tapi kalau yang pinggangnya besar itu dari ketinggian yang sampai nitik pun, begitu dia sudah bidding dia akan turun terus sampai di tanah. Itu keuntungannya kalau pinggang besar. Jadi otomatis kalau kita main rumahan dengan ketinggian yang sampai nitik itu perlu pinggang yang besar, bulat besar. Apalagi kalau nanti indukannya yang model ngawet ya, model gegerwusu. Saya contohnya kebetulan ada di depan, di kandang yang depan, tapi ada betina satu di sini yang saya bisa jadikan contoh, tetapi tidak tidak seakurat yang saya katakan. Maksudnya tidak persis yang saya katakan, tapi akan saya contohkan dengan saya bentuk seperti untuk yang saya maksud ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya ambilkan. Tapi ini sebagai penggambaran saja ya teman-teman ya, bukan yang begini. Ini kayaknya kurang besar pinggangnya. Tapi seandainya pun dapat yang begini, coba cari yang lebih besar lagi. Nah kalau ini kan kecil ya, ini pinggangnya kecil. Saya pegang ini hampir habis di sini, di belakang sini. Ini hampir habis. Ini yang saya maksudkan pinggang di sini kalau saya. Jadi di sini ini harus yang besar. Nah ini daerah sini inilah. Jelas ya Mas ya? Dan juga teman-teman sekalian di sini ini namanya pinggang kalau menurut saya. Jadi kalau dipegang begini dia harus lebih besar lagi menurut saya. Ini menurut saya masih kecil. Kemudian kalau dengan ketinggian yang sampai nitik perlu burung yang losnya bagus. Untuk cari los yang bagus coba perhatikan di sini Mas Mungali dan juga teman-teman. Ini di sayap yang ini cari, usahakan yang rapat di badan ini, dan badannya itu rapat, jangan mekongkong begini ya. Gimana ya ini, nah jangan mekongkong begini tapi yang rapat di badan gini. Kemudian untuk ini, untuk sayap dengan yang satunya ini diukur begini, usahakan yang 3 jari lebih lah, 3 jari kurang, artinya dia lebih ke bawah gini. Nah lebih ke bawah gini. Kalau ini belum sampai masih 3 jari lebih sedikit kalau ini ya. Nah jadi jarak antara sayap yang ini sama yang ini diukur begini, 3 jari atau kurang. Kalau ini sudah 3 jari lebih. Ini cuma sebagai contoh barangnya ya, bukan contoh pegangan yang saya maksud.
walaupun dia nggak sampai, misalnya nggak sampai seukuran 3 jari, tetap cari yang rapat gini. Ini kalau di tempat saya istilahnya damis, pinggang besar, pegangan damis. Yang lebih bagus lagi kalau ini bisa ke bawah gini, Mas Mungali dan juga teman-teman. Nah, ini namanya geger wusu. Itu kalau geger wusu itu, kalau anak-anaknya nanti keluar begitu, nanti biasanya kencang untuk burung rumahan. Walaupun nanti dia di sana agak ada muternya, tapi untuk waktu dia sampai di rumah diklepek, turunnya itu kencang. Itu biasanya yang awet. Jadi dengan harapan body ibunya, badan ibunya itu menurun di anak-anaknya, kemudian sifatnya dari bapaknya. Nah, itu diharapkan bisa untuk bersenang-senang dalam bermain merpati ya. Nah, ini kan agak ke bawah. Nah, ini sebenarnya geger wusu, tapi untuk pinggangnya saya merasa ini kurang besar sedikit kalau untuk rumahan. Tapi karena ini saya maksudkan untuk burung kolong, nanti anak-anaknya saya latih di kolong, makanya ini saya ambil walaupun pinggangnya kecil, karena memang kalau untuk kolongan itu rata-rata punya teman saya yang saya lepaskan itu pinggangnya lebih kecil dari untuk rumahan. Jadi dia untuk manuver itu gampang sekali. Karena kalau pinggang besar, di saat sedang dia manuvernya kurang lincah, tapi kalau yang pinggangnya kecil itu lincah. Ini untuk kolong ya, yang ditanyakan untuk rumahan. Jadi carinya pinggang yang besar ya, Mas Mungali dan teman-teman sekalian. Ini cuma sebagai contoh, karena yang indukan rumahan saya di depan itu tempatnya gelap, saya nggak bisa nangkep. Begitu ya untuk ciri-ciri badannya ya. Untuk warna dan lain-lain itu seleranya Mas Mungali dan teman-teman, nanti disesuaikan saja dengan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya Mas Mungali dan teman-teman semua. Dan kiranya cukup sekian. Nanti kalau ada kekurangan lagi silakan di komen, atau ada kekurangan mau menambahkan ya silakan menambahkan. Nanti kalau ada waktu, nanti kalau ada pertanyaan lagi juga nanti akan saya lengkapi dengan masukan dari teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.